warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Aulia, saya dari jurusan PJJ Komunikasi. Hari ini saya akan menyampaikan apa itu komunikasi yang baik dan efektif. Komunikasi yang baik dan efektif adalah proses penyampaian dari pengirim atau komunikator kepada penerima komunikan secara jelas, tepat, padat, dan mudah dipahami. Sehingga pesan yang disampaikan tidak menimbulkan kesalahpahaman dan dapat menghasilkan respon dan tindakan yang sesuai dengan tujuan komunikasi tersebut. Komunikasi tidak hanya sekedar berbicara teman-teman, tetapi juga bagaimana pesan itu dikemas, disampaikan, dan dimaknai oleh orang lain. Singkatnya, pesan sampai, dipahami, diterima, dan ditindaklanjuti dengan benar. Tujuan komunikasi yang baik dan efektif itu adalahnya. Contohnya adalah yang satu, menyampaikan informasi dengan jelas agar orang lain benar-benar memahami maksud kita. Yang kedua adalah membangun hubungan yang baik. Komunikasi yang baik mempererat kepercayaan dan kerjasama. Yang ketiga ada menghindari konflik dan salah paham. Banyak masalah dan hubungan pekerjaan muncul karena komunikasi yang buruk loh. Yang keempat ada mempengaruhi sikap dan perilaku. Misalnya untuk mengajak, meyakinkan, atau memotivasi dan mengedukasi. Ciri-ciri komunikasi yang baik dan efektif. Komunikasi yang baik dan efektif itu memiliki beberapa ciri utama, yaitu yang pertama jelas. Pesan yang disampaikan secara jelas, tidak bertele-tele dan tidak ambigu. Contohnya, nanti aja ya, bukan seperti itu. Yang benar adalah, saya akan kirim laporan hari ini pukul sekian. Seperti itu teman-teman. Yang kedua adalah tepat sasaran. Informasi yang disampaikan sesuai fakta dan tidak menyesatkan. Yang ketiga, mudah dipahami. Bahasa yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan lawan bicara. Contohnya, berbicara pada anak, gunakan bahasa sederhana. Berbicara di forum akademik, gunakan bahasa formal. 4. Dua arah. Ada proses umpan balik atau feedback, bukan hanya satu pihak yang berbicara. Yang kelima, ada empati dan sifat menghargai. Menyampaikan pesan dengan menghargai perasaan dan sudut pandang orang lain. Lalu ada unsur-unsur komunikasi yang efektif juga. Agar komunikasi berjalannya efektif, harus ada unsur. Yang pertama unsur pengirim, orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua ada pesan, isi informasi yang disampaikan. Yang ketiga ada media, sarana penyampaian, bisa lisan, tulisan, media sosial, dan lain-lainnya. Yang kelima ada umpan balik, feedback, respon dari penerima. Yang keenam ada gangguan atau hambatan komunikasi seperti suara bising, emosi, perbedaan budaya, dan lain-lainnya. Contoh komunikasi yang baik dan efektif itu dalam kehidupan sehari-hari banyak ya teman-teman. Contohnya seperti ibu berkata pada anaknya, "Tolong rapihkan mainanmu setelah bermain supaya kamar tetap bersih ya." Contoh komunikasi tersebut adalah komunikasi yang jelas, spesifik, sopan, dan mudah dipahami oleh anak. Dalam dunia kerja, atasan berkata kepada karyawan, "Tolong kumpulkan laporan penjualan bulan ini sebelum hari Jumat pukul 4 sore." Pesan disampaikan secara terarah dan jelas ya. Menurut aku, manfaat komunikasi yang baik dan efektif ini juga banyak teman-teman. Yang pertama adalah dengan komunikasi yang baik kita bisa mencegah konflik. Lalu meningkatkan kerjasama, menghemat waktu, meningkatkan produktivitas, membangun citra diri yang positif. Seperti itu kalau dari saya. Komunikasi yang baik dan efektif itu bukan hanya tentang berbicara, tetapi tentang memastikan bahwa pesan yang dipahami dengan benar, diterima dengan baik, dan memberikan dampak yang positif bagi orang lain. Kapan kita membutuhkan komunikasi yang baik dan efektif? Komunikasi yang baik dan efektif itu kita butuhkan setiap saat ya, terutama dalam situasi yang penting.
Seperti satu, saat mengambil keputusan penting, misalnya dalam rapat kerja, diskusi keluarga, atau perencanaan proyek. Tanpa komunikasi yang jelas, keputusan bisa salah arah dan menimbulkan konflik. Lalu saat terjadi perbedaan pendapat, ketika muncul konflik atau perbedaan yang dari sudut pandang atau dari kesalahpahaman, komunikasi yang efektif itu sangat membantu untuk meredakan emosi dan mencari solusi, bukan memperbesar masalah. Yang ketiga, dalam pendidikan dan proses belajar. Guru dan siswa membutuhkan komunikasi yang jelas agar dapat materinya tersampaikan dengan baik dan mudah dipahami. Yang keempat, dalam dunia kerja dan organisasi. Dalam dunia kerja dan organisasi ini, saat membagi tugas misalnya atau memberi instruksi, laporan, presentasi, dan evaluasi kerja, kesalahan komunikasi dapat menyebabkan kerugian waktu, tenaga, bahkan uang. Yang kelima, dalam hubungan pribadi. Dalam pertemanan atau pernikahan, keluarga, dan hubungan sosial, komunikasi yang buruk sering menjadi akar dan konflik berkepanjangan. Jadi mengapa kita membutuhkan komunikasi yang baik dan efektif? Karena komunikasi adalah jembatan antar manusia, jembatan utama antar manusia. Tanpa komunikasi yang efektif, itu bisa terjadi pesan itu mudah disalahpahami, hubungan menjadi renggang, konflik semakin besar, dan tujuan sulit tercapai. Dengan komunikasi yang baik dan efektif, kita bisa membangun kepercayaan, menyampaikan perasaan dengan sehat, menyelesaikan masalah lebih cepat, dan menyatukan perbedaan. Intinya, komunikasi itu bukan hanya soal bicara, tapi tentang menciptakan pemahaman bersama. Apa sih tantangan terbesar dalam menciptakan komunikasi yang baik dan efektif? Tantangan terbesar itu, yang pertama itu adalah perbedaan persepsi. Setiap orang pasti memiliki latar belakang, pengalaman, dan cara berpikir yang berbeda. Satu kalimat bisa dimaknai berbeda oleh orang yang berbeda. Contoh kalimat terserah kamu. Itu bisa berarti memberi kebebasan, bisa juga terdengar seperti sindiran. Lalu ada emosi yang tidak terkelola, marah, kecewa, sedih, atau takut. Sering membuat pesan disampaikan dengan cara yang kasar atau tidak tepat. Orang cenderung bertahan atau defensif saat emosinya itu sedang tinggi. Yang ketiga itu kurangnya kemampuan untuk mendengarkan. Banyak orang sekedar mendengarkan tapi tidak benar-benar mendengarkan. Mereka lebih fokus pada mempersiapkan jawaban, membela diri, atau menunggu giliran bicara. Padahal komunikasi efektif membutuhkan pendengar yang aktif. 4. Gangguan dari teknologi dan lingkungan. Notifikasi ponsel, suara bising, atau komunikasi lewat chatting tanpa ekspresi wajah itu sering banget menimbulkan salah tafsir. Teksnya tidak menyampaikan nada suara, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Jadi orang bisa mensalahartikan kalau komunikasinya tidak efektif. Yang kelima ada perbedaan budaya dan bahasa. Perbedaan kebiasaan, norma, dan bahasa membuat pesan mudah disalahartikan. Contohnya cara berbicara orang kota dan orang desa, dan budaya antar negara itu sangat berbeda ya. Yang keenam ada ego dan sifat ingin menang sendiri. Ini adalah tantangan terbesar ya. Saat seseorang lebih ingin membuktikan dirinya benar atau menjatuhkan orang lain daripada mencari solusi bersama. Itu adalah tantangan terbesar untuk komunikasi. Komunikasi akan berubah menjadi konflik, bukan menjadi jembatan. Ya, seperti inilah intinya ada komunikasi yang baik dan efektif itu bukan sesuatu yang terjadi secara otomatis, tapi sebuah keterampilan yang harus dipelajari, dilatih, dan dijaga.
Tantangan terbesar bukan pada kata-kata, melainkan pada ego, emosi, dan kemampuan kita untuk benar-benar memahami orang lain. Komunikasi yang baik dan efektif itu bukan hanya sekedar menyampaikan kata-kata, melainkan tentang membangun jembatan, pemahaman antar manusia. Ini adalah seni dan keterampilan yang menggabungkan kejelasan, empati, ketepatan, dan kemampuan mendengarkan. Ketika komunikasi berhasil, pesan yang kita sampaikan diterima sesuai dengan maksud, dipahami sepenuhnya, dan mampu memicu tindakan atau respon yang kontrusif. Dengan kata lain, komunikasi yang efektif menghubungkan pikiran dan hati, bukan sekedar bibir dan telinga saja. Kita memerlukan komunikasi yang efektif di setiap aspek kehidupan. Dalam dunia kerja, komunikasi yang baik memungkinkan kita untuk bekerja sama dengan tim, lalu menyelesaikan masalah lebih cepat dan meminimalkan kesalahan. Dalam pendidikan, guru dan murid juga dapat saling memahami sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Dalam hubungan pribadi dan keluarga, komunikasi yang jelas dan penuh empati dapat lebih mencegah konflik atau membangun kepercayaan dan menciptakan kedekatan yang sehat. Bahkan dalam situasi sehari-hari yang sederhana, komunikasi efektif itu dapat membantu interaksi lebih harmonis dan lebih menyenangkan. Namun, mencapai komunikasi yang efektif itu bukanlah hal yang mudah. Banyak tantangan yang muncul, mulai dari perbedaan, persepsi, dan latar belakang. Perbedaan budaya dan bahasa hingga mempengaruhi emosi, ego, dan stres. Gangguan lingkungan, kurangnya kemampuan mendengar aktif, serta kebiasaan menilai atau terburu-buru memberikan respon juga itu bisa menjadi hambatan yang nyata ya. Semua hal ini dapat membuat pesan tersampaikan tidak sempurna, bahkan disalahpahami, dan seringkali mengakibatkan konflik yang sebenarnya bisa dihindari. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif memerlukan kesadaran penuh, latihan terus-menerus, dan kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. Kita perlu belajar memilih kata-kata yang tepat, menggunakan nada, bahasa tubuh yang sesuai, serta bersikap terbuka terhadap umpan balik. Selain itu, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mengelola emosi, dan mengurangi ego pribadi menjadi kunci komunikasi berjalan mulus dan berdampak positif. Intinya, komunikasi yang baik dan efektif itu adalah kunci kesuksesan dan kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Bukan hanya alat untuk menyampaikan pesan, tetapi juga medium untuk membangun kepercayaan, memperkuat hubungan, menyelesaikan masalah, dan menciptakan kolaborasi yang produktif. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap nada yang kita gunakan, dan setiap perhatian yang kita berikan itu memiliki kekuatan untuk membentuk pengalaman, persepsi, dan hubungan dengan orang lain. Dengan menguasai komunikasi yang efektif, kita tidak hanya menjadi pembicara yang lebih baik, kita juga menjadi pendengar yang lebih bijak, rekan yang lebih mendukung, dan individu yang mampu menciptakan lingkungan di mana semua orang merasa didengar, dihargai, dan terhubung. Pada akhirnya, komunikasi yang efektif adalah jembatan utama untuk memahami, terhubung, dan tumbuh bersama. Karena hubungan yang kuat dan produktif selalu berawal dari komunikasi yang jelas, tulus, dan penuh empati. Sekian dari saya, penjelasan mengenai komunikasi yang baik dan efektif. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.